Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku sudah mati, namun hidup kembali. Kisah ini bermula pada sebuah senja yang kelabu, saat Asi menyaksikan sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Di atas tebing yang curam, tubuh suaminya Joko terlihat kehilangan keseimbangan dan terjatuh bebas ke arah sungai yang menderu di bawah sana. Asi melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana badan pria itu, suaminya, terhantam batu besar sebelum akhirnya tertelan oleh arus air yang pekat. Secara logika, tidak ada ruang bagi kehidupan untuk bertahan setelah benturan sekeras itu. Namun keajaiban yang mengerikan terjadi esok hari. Joko kembali ke rumah mereka yang berdiri megah di tengah kesunyian hutan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada luka gores, tidak ada memar, bahkan tidak ada jejak trauma pada wajahnya. Ketika Asi mencoba mencari penjelasan di tengah badai kebingungan yang melanda jiwanya, Joko cuma memberikan jawaban singkat yang membawa-bawa nama Tuhan sebagai alasan keberadaannya yang mustahil tersebut. Sejak saat itulah sebuah kegelapan mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga Asi. Keanehan demi keanehan mulai menampakkan wujudnya. Joko yang dahulu dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga kebersihan dan selektif dalam makanan, kini menunjukkan tabiat yang menakutkan. Pria itu mulai menggemar makan daging mentah yang masih bersimbah darah. Sebuah kontras yang tajam, mengingat sebelumnya ia bahkan enggan menyentuh hidangan ikan mentah seperti sushi. Tidak hanya itu, kebiasaan mandi Joko pun berubah menjadi ritual yang tidak masuk akal. Di tengah malam yang menusuk tulang saat udara hutan mencapai titik beku, ia malah mengguyur tubuhnya dengan air dingin tanpa sedikit pun menggigil. Bahkan rasa takut yang selama ini ia miliki terhadap reptil berbisa pun sirna. Joko kini mampu berinteraksi dengan ular-ular liar yang sering menyusup ke halaman rumah mereka tanpa ada rasa jijik maupun gentar, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari alam liar itu sendiri. Ketenangan Asi mulai terusik secara hebat ketika berita duka menyebar di lingkungan sekitar. Seorang gadis ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, kering, kerontang, seolah-olah seluruh cairan kehidupan dan darahnya telah terhisap habis tanpa sisa. Kecurigaan Asi mulai mengelangkah pada perubahan perilaku suaminya yang tidak lazim. Ia mencoba berbagai kekhawatiran ini dan menceritakan kepada Rama, kakaknya, yang juga bekerja di bawah pimpinan Joko. Namun Rama yang setia pada logikanya menolak mentah-mentah tuduhan tersebut dan menganggap adiknya cuma lagi trauma psikis pasca kecelakaan suaminya itu. Keadaan semakin memburuk saat Asi menemukan sehelai rambut panjang yang asing di dalam tas kerja Joko. Penemuan itu membungkam lidahnya. Ia tidak memiliki keberanian untuk bertanya dan memilih untuk menyimpan kecamuk itu di dalam hatinya diam-diam. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan kembali datang. Seorang karyawati di kantor Joko ditemukan tewas dengan kondisi yang serupa dengan korban sebelumnya. Tengah hiruk pikuk misteri tersebut, Rama tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rini, istri Rama, hanya bisa meratap seraya mengisahkan bahwa suaminya pergi bersama seseorang yang identitasnya tidak jelas. Asi pun sempat melihat CCTV kantor dan melihat gadis dan juga Rama yang berada dalam CCTV itu. Namun rekaman itu tidak menunjukkan dan menutup kekhawatiran Asi. Dalam kepanikan yang memuncak, Asi memutuskan untuk menyelamatkan
meninggalkan putranya Niko. Ia memacu mobilnya menembus kegelapan hutan untuk menitipkan Niko ke rumah ibunya. Setelah memastikan keselamatan sang anak, Asi kembali menyisir jalanan untuk mencari keberadaan Rama, karena Asi merasa hanya Rama yang bisa membantunya keluar dari permasalahan ini. Namun di tengah perjalanan sebuah penampakan mengerikan terjadi. Mendadak muncul di bawah sorot lampu mobilnya sosok makhluk menyerupai wanita, namun dengan proporsi tubuh yang menyalahi kodrat, berdiri di tengah jalan. Kakinya jenjang dan tinggi luar biasa dan lengannya panjang menyerupai batang-batang bambu yang meruncing. Makhluk itu mengeluarkan rintihan tangis yang menyayat hati sebelum akhirnya melakukan serangan agresif ke arah mobil Asi. Dengan sisa keberanian yang ada, Asi berhasil meloloskan diri dan lari masuk ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Langkah kaki Asi membawanya pada sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada makhluk seperti bambu tadi. Di bawah temaram cahaya bulan, ia melihat Joko sedang menyeret jasad seorang wanita. Pada titik itulah kebenaran terungkap dalam bentuk yang paling brutal. Sosok yang berada di hadapannya bukan lagi suaminya yang dulu, melainkan raga yang telah dirasuki oleh kekuatan purba yang haus jiwa, yaitu Buto Ijo. Entitas tersebut yang selama ini memangsa gadis-gadis untuk memperkuat keberadaannya di dunia manusia, menyerap dan bersemayam di tubuh Joko. Hal ini terjadi karena memang Joko dulu pernah hampir musnah dan meninggal. Asi bersimpu memohon dengan tetesan air mata agar kesadaran Joko kembali. Namun makhluk di dalam tubuh Joko justru menunjukkan taringnya dan bersiap untuk mengakhiri hidup istrinya sendiri. Di saat genting tersebut, Rama tiba-tiba muncul dari kegelapan bersama seorang kakek tua yang ternyata seorang dukun spiritual yang sangat kuat dan telah lama memburu keberadaan Buto Ijo itu. Pertempuran metafisik pun terjadi di tengah hutan yang sunyi. Dengan mantra dan kekuatan yang dimilikinya, sang dukun berhasil menundukkan kekuatan gelap yang mendekam di tubuh Joko. Buto Ijo akhirnya terusir, meninggalkan Joko yang terkulai lemas, namun terbebas dari kutukan yang membelenggunya sejak peristiwa di tebing tersebut. Kisah ini menjadi sebuah pengingat kelak bagi Asi dan keluarganya, dan bagi kita semua, bahwa di balik gemerlap ibu kota dan kemewahan bangunan yang berdiri tegak, eksistensi hantu mengerikan dari masa lalu seperti Buto Ijo nyatanya masih bersembunyi di sudut-sudut gelap yang tak terjangkau oleh nalar manusia, menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut tumbal jiwa.